Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar ini adalah materi kelas 8 di semester ke-6. Di dalam bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu prisma. Jadi ini yang akan kita pelajari, materinya adalah prisma. Nah, prisma itu ada berbagai macam jenis. Ya, ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, ada prisma segi 6. Nah, sehingga prisma ini model-modelnya pun berbeda tergantung dari namanya. Jadi kalau prisma segitiga, maka alas dengan penutupnya berbentuk segitiga. Kalau prismanya namanya prisma segi 4, maka alas dengan penutupnya berbentuk segi 4. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa prisma itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dimana alas dan tutupnya kongruen berbentuk segi n. Maksudnya segi n itu tergantung dari segi berapa. Kalau dikatakan segitiga, ya berbentuk segitiga. Yang dimaksud dengan kongruen adalah bentuk dan ukuran yang sama. Oke, baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur prisma. Di dalam unsur-unsur prisma, sama dengan kubus dan balok, dia dikenal juga dengan titik sudut. Titik sudut ini namanya titik sudut. Ini namanya titik sudut. Ya. Nah, karena prisma ini mempunyai jenis yang berbeda, sehingga kita tidak bisa tulis titik sudutnya berapa. Ya. Kita tidak bisa katakan titik sudutnya prisma 10, karena jenis prisma berbeda-beda. Oke, saya kasih contoh. Kita lihat prisma segitiga. Ya, jadi saya tulis prisma segitiga contohnya. Prisma segitiga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mempunyai titik sudut ada 6. Sedangkan prisma segi 4, saya tulis segini, ini prisma segi 4. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Prisma segi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik sudutnya. Terus prisma segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga titik sudutnya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat kalau dia titik prisma segitiga, maka titik sudutnya 6. Prisma segi 4 jadi 8. Prisma segi 5 jadi 10. Prisma segi 6 jadi 12. Maka kita bisa menuliskan rumusnya saja. Maka kita tulis 2N. Ya, 2N. Jadi saya hapus. Saya hapus dulu ya. Nah. Jadi rumusnya 2N. Jadi N itu tergantung. Kalau prisma segitiga ganti N-nya 3 berarti 6. N-nya 4, 2 kali 4 jadi 8. Jadi rumusnya adalah 2N. Terus rusuk. Rusuk kalau prisma segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Hapus dulu. 9 ya. 9. Terus kalau prisma segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 kalau 4. Dan seterusnya.
Nah, sekarang kita lihat kalau 3 dengan 9 berarti perkalian 3. Ini juga perkalian 3. Berarti hasilnya adalah 3N. Maka ini rumusnya 3N. Terus sisinya kalau prisma segitiga, sisinya coba perhatikan 3 yang berdiri, terus penutup 1, alas 1, berarti sudah 5. Terus kalau prisma segi 4, prisma segi 4 yang berdiri 4, penutup 1, alas 1, berarti 6. Nah, dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa 2 tambah N. Karena N-nya kalau segitiga, maka 2 tambah 3, 5. N-nya 4, 2 tambah 4 jadi 6. Maka ini rumusnya. Terus mempunyai diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. Itu tergantung dari jenis-jenis prismanya. Oke, baik, kita lanjut. Jaring-jaring prisma, ini adalah modelnya segitiga, segi 4, segi 5. Nah, di sebelah ini salah satu bagiannya, jaring-jaringnya. Nah, sekarang kita lihat kalau dia prisma segitiga, ya pasti ada segitiga. Ini namanya berarti ini prisma segitiga. Oh, kelihatan prisma segi 4. Oh, prisma segi 5. Oke, prisma segi 6. Prisma segi 8. Prisma segi 7. Jadi kelihatan dia punya alas dengan penutup. Jadi tergantung dari alasnya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma, untuk menghitung luas permukaan prisma, saya sudah katakan berulang-ulang, pelajari konsepnya. Nah, sekarang kita lihat mencari luas permukaan prisma. Jadi, prisma saya anggap ini adalah prisma segitiga, saya potong dan bentuknya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Nah, sesudah itu saya potong ini, saya buat seperti ini. Karena kita mau cari luas permukaannya. Ini permukaan segitiga, ini segitiga. Maka luas pertama itu adalah 1/2 alas dikali tinggi. Terus yang ini saya buat juga yang ini. Maka luas keduanya sama 1/2 alas dikali tinggi. Nah, sudah itu yang ini, yang berdiri tegak ini, berarti modelnya adalah persegi panjang. Nah, modelnya persegi panjang. Nah, saya lihat karena di sini model persegi panjang adalah luas ketiga adalah persegi panjang, maka ini adalah panjang, ini lebar. Tetapi di dalam konsep prisma, saya anggap ini saya potong. Terus sisi yang ini di dalam segitiga saya turunkan masuk ke sini. Jadi dia begini, melengket ya, melengket. Nah, terus yang sisi sebelahnya, sisi sebelah kiri, saya turunkan juga. Maka gambarnya seperti ini, ya, turun. Maka saya bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan panjang persegi panjang di dalam prisma, maka ternyata keliling alasnya bisa saya jadikan sebagai panjang persegi panjang. Maka panjangnya itu saya ganti jadi keliling alas. Oke. Terus ini lebar. Di dalam prisma tidak mengenal yang namanya lebar, tetapi di dalam prisma dia disebut tinggi. Maka lebar ini kita ganti jadi tinggi. Maka luas panjang kali lebar, kita ganti panjang adalah keliling alas, terus lebarnya kita ganti jadi tinggi. Maka luas ketiga itu adalah keliling alas dikali tinggi. Maka kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan sama dengan luas pertama
ditambah dengan luas kedua ditambah dengan luas ketiga. Nah, karena ini angkanya sama, nilainya sama, maka saya gabung saja ini. Berarti 2 kali luas alas. Sedangkan luas ketiga, keliling alas dikali dengan tinggi. Maka inilah rumus luas permukaan prisma. Oke, mudah kan? Kalau kita pahami konsepnya dengan baik, apapun itu mudah. Oke, baik, kita lanjut di volume prisma. Nah, volume prisma ini saya ambil juga contohnya yang segitiga, supaya 1 kali dengan luas tadi. Nah, untuk menghitung volume prisma, saya buka tutupnya, terus saya anggap saya isi air atau pasir. Nah, setelah saya masukkan, maka alasnya, karena ini alasnya berbentuk segitiga, maka pasir yang ada di dalam juga itu pasti mengikuti wadahnya. Oke, maka pasir itu yang di bagian bawah, maka berbentuk juga segitiga, karena mengikuti wadahnya. Maka kita bisa tulis volume sama dengan luas alas. Nah, karena kita mau isi penuh, pasir masuk ke dalam, kita mau isi penuh, maka dia berhubungan dengan tinggi. Maka saya bisa simpulkan bahwa luas alas dikali tinggi, maka itulah volumenya. Oke, jadi volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tingginya. Luas alasnya kita cari tergantung dari apa modelnya. Kalau luas alasnya segitiga ya berarti 1/2 alas kali tinggi. Oke. Untuk memahami lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut. Alas sebuah prisma berbentuk trapesium. Trapesium sama kaki dengan sisi sejajar 4 cm dan 20 cm. Serta panjang dua sisi yang lain adalah 17 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, tentukan luas permukaan dan volume prisma tersebut. Nah, di sini soal ini kalau berbicara masalah prisma, kita enak sekali. Kenapa? Karena dia sudah tentukan alasnya berbentuk trapesium sama kaki. Oke, dia sudah sampaikan. Maka pertama-tama yang saya harus buat adalah saya gambar dulu. Ya, saya gambar trapesium sama kaki. Ya, saya kasih sama tanda di sini sama kaki. Terus dia bilang sisi sejajar. Yang dimaksud dengan sisi sejajar yang ini, atas dengan bawah. Terus 4 cm dengan 20. Jadi saya kasih di atas 4, di bawah 20 karena panjang. Tidak mungkin 20 di atas, 4 di bawah. Oke. Panjang dua sisi yang lain berarti sisa yang ini dengan yang ini. Karena sama maka saya kasih 17, 17. Oke. Nah, sekarang saya tulis. Diketahui sisi sejajar sama dengan 4 cm dan 20 cm. Sisi yang lain 17 cm. Tinggi prisma sama dengan 10 cm. Ditanyakan luas dan volume. Oke. Maka kita cari yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan tadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Ini rumusnya. Tetapi luas alasnya kita tidak tahu. Maka kita cari dulu luas alasnya. Nah, karena luas alasnya berbentuk trapesium, maka luas alasnya itu adalah A ditambah B dikali tinggi per 2. Maka A tambah B 4 ditambah 20
dikali dengan tinggi. Tingginya kita tidak tahu, berarti kita cari dulu. Nah, yang dimaksud dengan tinggi yang ini. Ini. Ya, karena tingginya tidak ditahu, maka kita menggunakan Pitagoras untuk mendapatkannya. Nah, sekarang perhatikan di sini 20, dari sini ke sini panjangnya 20, ya. Terus dari sini dari sini ke sini sama panjang dengan ini ke sini. Berarti karena di sini 4, maka kita juga tulis 4 karena di sini ke sini. Nah, karena dari sini ke sini panjang seluruhnya 20, maka dia masih ada 16. Berarti di sini adalah 8, ya. Di sini adalah 8, di sini juga 8. Jadi hasilnya 20. Kenapa 8? Karena ini sama panjang yang ini. Maka kita bisa pakai dengan menggunakan rumus Pitagoras. Anggaplah ini tinggi, maka saya tulis T pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 dikurang dengan 8 pangkat 2. Hasilnya 289 dikurang 64, berarti 225. Maka T sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 cm. Maka tingginya adalah 15 cm. Terus dibagi dengan 2. Ini 24 dikali 15 dibagi 2. Kita coret hasilnya 12, maka sama dengan 180 cm pangkat 2. Maka kita masukkan di sini. 2 kali 180 ditambah keliling alas. Keliling alas kita tidak tahu, maka kita cari keliling alasnya. 20 ditambah 17 ditambah 4 ditambah dengan 17, maka hasilnya adalah 58 cm. Maka kita tulis di sini 58 dikali tinggi prisma 10. Maka hasilnya 360 ditambah 580, maka hasilnya 940 cm pangkat 2. Itu adalah luas permukaannya. Oke. Luas permukaannya 180. Nah, sekarang kita lanjut. Hitung volumenya. Jadi tadi itu luasnya, sekarang kita lanjut di volumenya. Nah, volume prisma luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang kita sudah dapat tadi luas alasnya berapa? 180. Maka kita tulis di sini 180 dikali dengan tinggi prisma berarti 10. Maka hasilnya 1800 cm pangkat 3. Maka itulah volume prisma tersebut. Baik, kita lanjut di contoh soal kedua. Luas seluruh prisma, permukaan prisma dengan alas belah ketupat yang panjang diagonalnya 8 cm dan 6 cm. Tingginya 9 cm. Jadi mau dihitung adalah luas permukaan prisma. Maka saya gambar dulu, karena dia bilang berbentuk belah ketupat, maka saya gambar dulu. Panjang diagonalnya 8 dan 6. Berarti anggaplah ini sebagai diagonal 1, 8. Ini diagonal 2, 6. Maka di sini 3, di sini 3, di sini 4, di sini 4. Ya, seperti itu. Tingginya 9 cm. Nah, sekarang diketahui D1 sama dengan 8 cm, D2 sama dengan 6 cm, dan tingginya sama dengan 9 cm. Ditanyakan luas permukaan prisma. Maka penyelesaian luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan tinggi. Maka hasilnya kita tidak bisa dapat luas alasnya, maka kita
hitung dulu luas alasnya. Maka luas alas sama dengan D1 dikali dengan D2 dibagi dengan 2. Maka 8 kali 6 dibagi 2. Kita coret 3 berarti jadi 24 cm pangkat 2. Maka 2 kali luas alasnya 24 ditambah keliling alasnya. Nah, keliling alasnya, ini keliling alasnya. Ini. Tidak ditahu, maka kita gunakan supaya dapat Pitagorasnya. Oke? Nah, kita anggaplah ini adalah A. Maka A pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2. Maka 9 ditambah 16 sama dengan 25. Maka A sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Maka keliling alasnya 5. Ini 5. Ini 5. Sorry ya, bukan keliling alas 5 ya. Ini 5. Ini 5. Maka keliling alas saya bisa tulis 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 20 cm. Maka saya tulis 20 dikali tingginya 9. Maka hasilnya 48 ditambah dengan 180. Maka luas permukaannya sama dengan 8, 2. Jadi 228 cm pangkat 2. Oke, 228 cm pangkat 2. Mudah ya? Mudah. Kita lanjut di soal terakhir. Alas sebuah prisma berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonalnya masing-masing 6 dan 8 cm. Hitunglah volume prisma tersebut. Nah, sama tadi, tapi yang tadi itu adalah luasnya. Sekarang volumenya. Oke, jadi saya gambar sama dengan yang tadi. Di sini 3, di sini 3, di sini 4, di sini 4. Maka saya tulis diketahui D1-nya sama dengan 6 cm. D2-nya sama dengan 8 cm. Ditanyakan volume. Maka penyelesaian, tinggi sama dengan 10 cm. Maka penyelesaian sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Maka luas alasnya kita harus cari dulu. D1 dikali D2 dibagi dengan 2. 6 dikali 8 per 2. Coret-coret berarti 24 cm pangkat 2. Saya tulis di sini 24 dikali dengan tingginya, tinggi prisma 10 cm. Maka hasilnya 240 cm pangkat 3. Maka inilah volumenya. Mudah ya kalau kita sungguh-sungguh belajar dan memperhatikan. Oke, baik. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, tetap semangat, rajin belajar.